dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Pak Cucun. Ada box dulu yang harus dibuka. Nah, ada 9 box kas Q&A. Nomor favoritnya nomor berapa? Kita cek, kita buka dulu box kita malam ini. Oke. Nomor berapa? 2. Nomor 2, oke. Tepuk tangan dulu biar semangat. Pertanyaannya Pak, menjadi tim pengawas pernah ada rasa was-was juga kah Pak selama memantau proses haji selama ini? Pasti ada, Pak. Yang paling Karena bikin was-was? Yang bikin was-was begini, sama saja bukan, kita itu walaupun pengawas, ada kekhawatiran ya pelaksanaan haji ini karena berhadapan orang ya. Ngurus orang yang bukan sedikit, orang yang banyak, kemudian juga ya ingin dari tahun ke tahun itu satu meminimalisir, misalkan sekarang korban wafatnya lebih sedikit sehingga dari awal bukan hanya kita penyelenggaraan, tolong yang risiko tinggi ini betul-betul lakukan screening. Termasuk juga penyelenggaraan hajinya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti tahun-tahun ke belakang. Ada penumpukan jemaah tidak terkendali, ada eksiden. Banyak yang kita khawatirkan ya, termasuk puncak haji berjalan sudah terjadi carut-marut mengenai pemondokan, terpisahnya keluarga. Kemudian juga kita khawatir nanti pelaksanaan Arafah, Muzdalifah, Mina ada jemaah malah yang justru puncaknya ya Al-Hajju Arafah itu. Haji itu adalah wukuf di Arafah, malah nggak pergi ke Arafah. Karena telat datangnya atau misalkan juga tadi susah ngontrolnya. Banyaknya masalah yang masih ada di awal-awal ini saja, lalu inovasinya apa Pak? Ya tadi inovasi yang dilakukan oleh tim WAS ini bukan hanya mengenai pengawasan dari apa yang tadi saya katakan, pengawasan as usual itu hanya mengawasi misalkan di pemondokan, mengawasi di Arafah, Muzdalifah, Mina, tapi bagaimana kita mengetahui minta keterbukaan dari Kementerian Agama yang diamanatkan oleh negara, bagaimana MOU kalian ini sehingga kok ini bisa terjadi kayak demikian. Termasuk sekarang ini kemarin saya kumpulkan semua tim pengawas, 24 jam terima komplain daripada konstituennya masing-masing dan langsung telepon direkturnya, saat itu juga harus diselesaikan. Dan awasi penuh mereka, karena ya mereka kan berhadapan dengan kita lagi nanti pasca haji itu, evaluasi daripada pelaksanaan haji ini. Ya, jadi kalau yang teleponnya DPR pasti karena agreement yang dari awal ini kalian jalankan ini, kita akan awasi, nanti pasca penyelenggaraan kita akan evaluasi lagi. Oke, Bang Hensat. Ini saya mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Kalau seorang muslim sudah pergi haji, kemudian pergi haji lagi, itu judulnya tuh serakah atau ngezolimin muslim yang lain tuh Pak? Maksud saya berani nggak pemerintah bikin kebijakan yang sudah pernah pergi haji, nggak boleh pergi haji dulu. Sampai seluruh umat muslim di Indonesia sudah pergi haji. Jadi ini nggak ada kaitannya juga sama, oh kalau haji itu diundang oleh Allah, jadi tamu Allah. Nggak begitu mau saya. Tapi ada nggak keberanian dari pemerintah, kalau Anda sudah pernah haji, kasih kesempatan muslim lain untuk berhaji. Jangan Anda mulu haji, Anda kan udah pernah haji. Artinya Mau masuk rekomendasi surga dari sendiri Anda DPR itu. ke pemerintah ya? Iya, jadi Undang-undang. ada usaha dari pemerintah untuk membatasi itu secara otomatis sistemnya. Jangan masuk surga sendiri dong, yang lain belum. Gitu mau saya. Berani nggak pemerintah begitu? Dan Ya. coba gimana Pak Ketua Dewan Pengawas? Ya, sebetulnya kalau DPR kita kan mendengar bagaimana aspirasi, ini aspirasi Om Hensat. Kita tanya juga nanti, kebanyakan misalkan para KBIH yang mereka biasa merekrut para calon jemaah ini, kalau mereka misalkan kebanyakannya setuju dengan ide Om Hensat, ya kita jadikan satu bahan di rapat-rapat DPR menjadi sebuah kesimpulan. Itu sudah diatur Pak Cucun. Ya. Jadi 10 tahun durasinya. Jadi setiap orang yang sudah berangkat 10 tahun kemudian itu. tidak Betul. boleh mendaftar. Prakteknya tapi tidak demikian. Oh, enggak. Itu kan langsung siskuat. terkunci. Di sistemnya terkunci. Kalau Furoda, Nah, Nah itu makanya. kan di luar kita. Jamalah di luar. Pemerintah nggak ngurus Puroda. Udah itu ada. betul tadi Kang Ade. Sekarang ini udah terkunci Pak. Kalau misalkan sekarang 10 tahun, Ya. nanti dia bisa daftar lagi 10 tahun ke depan. Gitu. oke. Itu sudah ada karena mengadopsi di Arab Saudi juga sama.
Jadi walaupun yang punya tempat di Makkah, warga Makkah pun sama. Iya. Tidak boleh saban hari berangkat haji. Saking kuat, Setiap tahun berangkat ini tutup. Dia Oh, ada kuota sama Arafahnya ya? 5 sampai 10 tahun juga. Aman ya Bang Hensat ya? Ya. Ya. Nggak, saya menyampaikan keluh kesah yang belum pernah berangkat haji sih. Iya. Bagi Dan saya, harapan justru doanya. yang menarik itu adalah Pak Cucun mungkin perlu diawasi juga karena ada Ya. jamaah tahun ini temuannya kan juga ada yang harusnya dalam antrian Siskohat itu tahun 32 berangkat. Iya. Tapi kok bisa berangkat tahun ini? Ya. Nah ini Bahkan- kan tadi yang saya sampaikan Pak Dek, jadi di Undang-Undang 8 2019 ini belum begitu siapa yang menentukan ini dari urut kacang ini apakah disebut. Ternyata di undang-undang kan nggak disebut sekaya demikian. Nah ini harus ada kepastian, makanya nanti di revisi ini siapa yang bisa kuota cadangan naik menjadi pengganti yang meninggal atau perlu mahram yang pendamping. Ini harus diatur nanti. Belum lengkap itu diatur dalam undang-undangnya. Ya. Oke, kalau Ustaz silakan Ustaz. Ya, saya justru ingin menyoroti tadi masalah diplomasi. Ingat loh, Indonesia itu bukan hanya mengirimkan haji. Coba lihat data umroh kita. Oh iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Betul. berapa devisa yang masuk ke Arab Saudi itu luar biasa dari Indonesia. Karenanya dari dulu saya itu ingin berharap kita meningkatkan ya diplomasi kita agar supaya kita mendapatkan justru fasilitas nomor 1. Ya, seperti sekarang. Kampung haji ini memang sudah cita-cita kita dari dulu. Nah, tinggal bagaimana kampung haji ini direalisasikan. Kemarin saya dengar kampung haji, ada usulan di Taif. Wah, kejauhan. Harus di Makkah ya, di Haram karena jamaah kita itu tidak mau lepas dari masjid. Dan ini sangat dimungkinkan. Ya, kita ini punya kampung haji dan itu bergantung dari diplomasi dan kesiapan. Tetapi sebelum itu kan internalnya harus diberesin dulu nih. Tuh. Ini nih Kementerian Agama atau BPH bagaimana Ini ini? harus level presiden Pak. BPK, nah. yang lobbynya kalau untuk minta wilayah tadi perkampungan haji. Sebenarnya dari dulu kan udah ditawarin. Ya. Iya. Cuman kan nggak disambut. Ya. Sekarang sudah nggak mungkin. Yang Jabal Umar itu kan sudah dipakai masar Nah, mereka itu. iya, Udah Jabal nggak Umar. mungkin. Padahal kalau dulu ditangkap itu yang Seharusnya kampung haji langsung. untuk Jabal Umar Ini Jabal itu Umar paling. gimana sih? Jadi kampung haji itu semua 221.000 itu terkumpul di sana. Iya. Tidak tersebar di Terintegrasi. berbagai wilayah. Ya. Karena gagasan kampung haji ini bukan munculnya hari ini. Betul, dari sudah sangat Jadi 2007 saya pengalaman. Ya. Mohon maaf, 2007 saya sudah diundang ke sana dengan DPR. Komisi 8. Itu masih, saya bisa cerita sedikit. Itu pernah diunjukkan Darussalam Group itu ada di Kudai dan Oh, iya. Jabal Ka'bah. Iya, Betul. Dan itu pernah diukur, Pak. Dan itu respon kita sangat lemah di situ. Karena tidak melihat visionernya Pak Bro hari ini. Kalau Prabowo hari itu visionernya ada di situ, saya kira jadi. Betul. Ini paling Nah, strategis. Peran DPR gimana Nah, untuk diplomasi? sekarang harus Kang Cucun bagaimana menyikapi usulan visioner presiden, kan udah tidak ada. Government di sana itu beda dengan kita ya. Ya, betul. Yo ya. Om Hensat. Iya, Pak. Jadi kita pernah ketemu antara majelis suro mereka dengan kita. Mereka bicara untuk urusan haji langsung raja. Oke. Ya, DPR nih, DPR kita ada diplomasi kan ada GKSB ya, kerjasama bilateral. Sampaikan ini untuk urusan haji raja langsung dan mereka nggak mengetahui skema apapun yang dilakukan. Makanya tadi saya sampaikan itu kalau tadi Pak D sampaikan 2007 Kudai jadi kompleknya kampung haji kita itu sangat strategis banget di sana. Sekarang mau cari tempat di mana ya mudah-mudahan tidak terlambat. Pak Presiden harus levelnya langsung. Ini antara pangeran Presiden, Raja, ya. dari sana Muhammad bin Salman dengan Pak Presiden. Kalau yang datang hanya menteri, di sana beda. Oke. Jadi level diplomasinya harus sudah tingkat tinggi. Kelemahan kita adalah jamaah haji yang 221.000 itu manasiknya itu hanya 3 kali sampai 5 kali. Ada yang terbanyak sampai 15 kali. Ukurannya keberhasilan mereka manasik ilmu itu tidak ada. Dipersembahkan oleh